Nah, aku ke toilet, dia ngikutin aku, Kak. Aku tuh sebenarnya awalnya nggak sadar pas udah deket toilet. Kayak di belakang aku nih, ngerti gak sih, Kak? Kalau misalkan ada orang di belakang kita tuh pasti kita tuh kayak yang Iya, gimana ngerasa, gitu hawanya ya. kayak ada yang ngikutin. Iya, kayak ada yang ngikutin gitu. Terus pas aku mau tutup pintu, dia kayak giniin pintunya. Nah, aku lihat ke belakang, aku kaget dong kayak, kamu ngapain gitu. Terus dia langsung dorong aku kan. Pas aku dorong, dia ikutan masuk. Terus pintunya dikunci. Aku dari situ kayak udah mau ngomong, kamu mau ngapain gitu kan. Terus aku dibekap sama dia. Pas sudah dibekap, itu Kak, Dia nggak ngomong apa-apa. dia ngomong itu kayak tapi pelan kayak, Kak, aku sebenarnya penasaran sama kamu gitu kan. Maksudnya udah nggak beres gitu kan, nanti takut kakak kamu pulang kerja gitu. Terus kayak di situ dia langsung aku, terus aku ke bawah suasana Kak. Aku ke bawah suasana, jadinya kita main di situ. Karena posisinya papanya dia juga kerja di situ, cuma ada ibunya yang lagi sakit itu. Pacarku juga kerja, jadi ya. Bentar, ada yang bersih. Nah, terus mainnya tuh maksudnya gimana? Mainnya kan belum ceritain. Mainnya Iya tuh sih. ngapain, diapain? Itu kamu punya kamu itu asli ya? Apa Ini nih? kamu? Apa kamu? Oh, Asli? asli Kak? Bukan operasi. Bukan. Berarti kamu udah gede dari sananya. Iya betul. Kamu ngerasa seksi ya? Enggak sih, standar gak sih Kak segini? Ah, nggak standar lah, aku aja kecil. Maksudnya kan badan aku juga lumayan besar ya, jadi balance aja Oh iya, sama balance. badannya. Iya. Balance sih kalau sama badannya jadi kayak bohai lah gitu ya. Kamu di sekolah sering dikatain bohai atau apa kan? Kalau pakai baju sekolah kan pasti ngetat banget. Iya ngetat. Itu biasanya dikatain kayak Lon, enggak ya itu terus LC, atau apa? enggak lon terus kayak top Lonte, gitu. tobut. Ya top gitu. Kamu kalau Dipanggilnya pakai baju kayak sekolah gitu. ngetat dong, ngetat apa? Emang kamu ketatin apa? Enggak sih, biasa pilih ukuran yang agak besar. Cuma karena bajunya kan harus dimasukin ya kalau sekolah, jadi kayak tetap kelihatan gitu ya Kak. Ya jadi kayak orang-orang tuh manggilnya ya gitulah. Pakai bra, kamu pakai branya busa ada busanya tau nggak? Enggak sih. Karena tambah gede ya biasa. kalau yang Iya kalau pakai yang busa jadinya lebih menonjol lagi. Enggak sih Kak. Ya berarti kan sebelumnya kamu emang baru pertama kali pacaran sama dia apa udah pernah punya pacar? Udah pernah punya pacar. Sebelumnya kamu udah nggak pacaran? Sebelum sama si yang adiknya ini? Sebelumnya udah pernah main sama kakaknya. Oh, Justru berarti kamu sama kakaknya? iya, aku sama si kakaknya itu. Oh, oke. Nah, terus dia mainnya gimana kan dia sama si sepantaran ya? Pengalaman apa enggak? Kok dia berani banget ngunciin kamu, ngikis kamu? Coba diceritakan dengan detail. Dia sih masih agak kaku ya Kak, jujur. Tapi kok dia berani ya? Sama kakaknya. Nggak tahu ya yang ada di pikirannya apa, cuma dari yang dia bilang tuh dia penasaran sama aku tuh, mungkin itu yang ngedorong dia buat ngelakuin sesuatu ke Terus aku. emang dia ngapain tuh, sekaku-kakunya dia ngapain tuh? Ya itu inget tuh kayak ya gitulah Kak, ngerti gak sih kayak Masih orang belajar? masih iya. Kamu ilfil sama laki yang kayak masih polos gitu? Enggak, justru aku malah ikutan ini ngajarin dia gitu kan. Oh, kamu malah seneng yang baru belajar itu, malah Iya. kamu kayak pengen ngajarin? Iya, jadinya malah aku kayak pengen ngajarin. Awalnya aku kayak ngerasa aneh nih anak kayak ngapain gitu kan. Terus pas tahu dia penasaran dan dia tuh masih kaku-kaku begitu, aku jadi kayak wah gitu. Itu posisi belum pada baju masih pada lengkap tuh ya? Belum Masih pada dibuka ya? lengkap. Itu jadi awal dari kita lah. Terus sing? Dulu, setelah kissing baru dia berani pegang-pegang, dia ngerangkul dulu kan, ngerangkul pinggang aku. Iya, itu kan di kamar mandi ya, say? Iya, sempit kan. Ngerangkul pinggang aku terus Kamu diem aja pas dirangkul? diam aja. Terus baru dia berani pegang-pegang aku. Udah pegang-pegang, ya selanjutnya ke bawah dia suruh aku buat pegang itu. Masih belum dibuka kan? Belum. Terus? Pas udah pegang nih,
gak lama tegang Kak. Pas udah tegang nih ternyata Gede. iya ukurannya lebih besar dari yang punya kakaknya itu. Oh. Terus Terus? aku menikmati kan ternyata Yang punya kamu nggak diapa-apain sama dia? iya dia sambil pegang. Nah dia Tapi belum pegang dibuka gunung bajunya? aku belum. Cuma diraba gitu Kak. Jadi dia tangannya baju aku. Terus aku pegang ininya, dia pegang aku. Udah situ baru deh buka-bukaan. Pas bukaan baju baru kita main. Nah awal mainnya tuh aku tuh kan WC duduk kan Kak. Jadi aku didorong sama dia buat ngebelakangin lah. Oh, Ngebelakangin belakangin dia. WC itu. Iya, terus pertama main ya gaya itu Gi. terus Dia nggak play dulu langsung. enggak itu tadi for dulu kan kissing terus pegang-pegang. Punya gunungnya kamu nggak di Itu dia mainin tapi pas nggak aku diisep. enggak Oke. Terus langsung buka aja. karena buru-buru ya? Iya mungkin karena dia juga punya rasa takut juga kali ya tapi dia berani. Gak ngerti sih aku. Terus udah gitu ya udah kita main itu lagi abis itu langsung udahan gak lama ya, Pas dimasukin ya, gimana rasanya? Kan katanya lebih gede dari punya kakaknya. mentok sih Kak. Mentok ya enak. Maksudnya barangnya seperti apa? Diceritain gambarannya. Pas dia anak kan ngeliat tuh barangnya seperti apa. Justru gak lihat karena aku ngebelakangin dia cuma nempel aja gitu pas masuk baru kerasa barangnya tuh ya gitu. Gede, Iya panjang. mentok Kak. Terus kamu teriak-teriak gak? Mendesah-desah? Enggak soalnya ditutup mulut aku sama dia. Dia takut mamanya tahu kali ya. Itu kan berarti nggak pakai pengaman lah ya? Enggak, Terus karena dia keluar di spontan mana? banget. Dia keluar di punggung aku. Kamunya belum keluar? Aku yang belum keluar. Dan itu juga keterbatasan waktu, jadi kita buru-buru banget gitu Kak. Kamu nggak puas dong? Enggak, jujur enggak. Terus Pas abis keluar dia ngomong apa? abis keluar dia bilang makasih doang, suruh aku buru-buru pakai baju. Terus ya udah dia keluar duluan, gak lama aku nyusul. Aku pamitan deh ke orang tuanya. Sesingkat itu ya? Kamu ngerasa kayak dimanfaatin gak sih sama dia? Iya sih jujur, karena dari awal juga dibilang kan penasaran ya Kak. Aku juga kayak ngerasa ya ampun gitu kan. Cuma ya udahlah, aku juga enak. Dia juga enak, jadi nggak apa-apa. Si kakaknya itu belum pulang? Kakaknya belum pulang. Tuh aku langsung kayak tadinya basa-basi dulu sama ibunya, nggak lama aku langsung pulang, nggak nunggu si kakaknya pulang dulu. Nggak dianterin sama adenya? Enggak, dia nggak berani. Terus jadi akhirnya gimana dong? Kamu bermain sama dua-duanya kakak dan adik? Tapi kamu tetap pacaran sama kakaknya? Tetap pacaran sama kakaknya, cuma sama adiknya juga ya masih intens. Tapi yang nggak di rumah kayak pas pertama itu. Jadinya seringnya main di luar gitu. Kakaknya sering ngejajanin kamu? Iya, kakaknya kasih nafkah ke aku sih. Kayak Berapa? ya cukup lah Kak buat jajan sehari-hari gitu. Oke. Tapi Kan dia kirimnya per bulan. Oke, zaman sekarang kan banyak tuh anak sekolah yang enggak semua ya gitu kan ya, hanya segelintir orang, disclaimer dulu, yang menjadi ani dari zaman SMA. Kamu nggak menjadi ani? Nggak berani soalnya ya dampaknya banyak ya Kak. Kamu kan punya postur yang untuk ukuran om itu kan pasti ada yang selera kamu tuh ya kan, bohai gitu. Nggak pernah pacaran sama om gitu? Nggak pernah, kalau dideketin sih sering. Cuma aku nggak pernah. Oke. Nah dari kejadian itu kamu sekali main sama adiknya, ada kejadian apa lagi? Kalau main sama kakaknya kan udah biasa ya kan, pacar udah kamu biasa, ya? karena pacarku. Terus nggak lama dari situ itu aku lulus sekolah. Pas lulus ini aku bingung nih Kak, aku nggak keterima kerja juga kan, mungkin karena lulusan baru jadi
orang-orang tuh gimana ya, susah lah, masih susah buat cari kerja. Itu aku nggak dapat kerjaan, tiba-tiba tetanggaku ke rumah kayak Syah gitu kan, ya kenapa gitu. Kata tetanggaku, mau nggak kamu kerja ikut aku nyanyi gimana gitu. Aku nggak bisa nyanyi. Ih, suara kamu bagus, sayang banget gak berani gitu kan. Ya gimana ya, aku kan gak pernah jadi penyanyi, aku juga demam panggung Kak, aku takut gitu kan. Terus tanya, gak apa-apa nanti diajarin, daripada kamu di rumah terus gak ada penghasilan kan, mending ikut aku nyanyi aja. Jadi nyanyinya tuh nyanyi dangdut Kak. Nyanyi ya jadi biduan lah, jadi biduan kampung gitu. Di panggung-panggung? Iya, dari panggung ke panggung, di hajatan orang gitu, atau acara event-event kelurahan yang gitu-gitu Kak. Nah, karena si kakaknya ini ngeyakinin aku kan, jadi aku mau ikut. Pas awal-awal sih iya kaku gitu, tapi tetap aja ada lah yang nyawer, orang-orang yang gitulah. Centil. Iya. Tapi kalau berarti pakaiannya full dong kalau nyanyi gitu? Enggak sih Kak, enggak terlalu. Masih normal lah, teman-temanku juga maksudnya pakai bajunya sama kayak aku. Yang lagu yang biasa kamu nyanyiin apa? Lagu yang biasa aku nyanyiin. Yang lagu andalan kamu kalau lagi manggung? Itu Cawan Madu. Boleh dong dites? Dikit aja. Tapi lagi Gak apa-apa, justru bagus tahu lagi serak-serak gitu. Serak-serak basah. Biar pada apa namanya, ngedengerin suara yang serak itu kan seksi tahu suaranya. Coba tes. Kayak boleh sedikit. Sedikit aja nggak apa-apa. Semula ku mengagumi sikap dan ketulusanmu. Ya kira-kira gitu. Tapi aku percaya kamu ada cengkok-cengkoknya. Berarti memang nyanyi, emang seneng nyanyi tapi kan? Sukanya sih karaoke sih. Kalau buat ke panggung-panggung itu ya itu baru diajakin. Maksudnya ya pertama ya pas habis lulus sekolah itu Kak. Oke. Terus Setelah itu ada satu cerita. Di sawernya berapa duit itu dapatnya? Oh dapatnya kadang kalau lagi rame tuh bisa sampai 5 sih Kak semalam. 5 juta? Iya sekali. Itu dibagi-bagi? Itu dibagi ya. Kamu sendiri berarti dapat berapa? Ya 1.000 bisa. 1 juta ya? Bisa sih segituan. Terus ada yang pada ini nggak? Kurang ajar nggak? Megang-megang gitu? Banyak. Banyak? Biasanya megang apa? Biasanya ya pegang gunung gitu. Atau ini. Iya. Tapi kalau di sawer dimasukin ke situ? Iya, di sayur dimasukin ke sini atau ke rok gitu Kak. Ke rok aku. Tapi kamu santai baik ya? Enggak sih, biasanya langsung mundur gitu. Terus ya yang nyawernya langsung diusir sama MC-nya karena nggak gitu? sopan ya. Kan walaupun biduan juga mohon maaf ya, kita kan cuma nyanyi Kak, bukan yang emang mau gitu buat dipegang-pegang kayak gitu. Jadi ada yang jagain juga. Iya. Terus ada satu momen tuh aku nyanyi di suatu tempat gitu. Itu di acara pernikahan orang Kak. Nah di situ aku nyanyi sebenarnya lancar-lancar aja sih ya, ada yang nyawer, ada penonton gitu kan, nyanyi kayak biasa. Nah pas udah mau kelar nih acara, aku tiba-tiba kebelet pipis Kak, bener-bener kebelet banget. Aku tuh belum ke toilet sama sekali hari itu, jadi aku kebingungan nih. Aku tanya ke temenku juga pada nggak tahu karena kita tuh datang lumayan telat, jadi langsung mulai Kak. Belum ada yang sempat ke toilet. Terus temen aku ada yang bilang, coba nih kamu tanyain ke bapak hajatnya gitu kan. No, yang itu tuh orangnya gitu kan. Terus aku lihat, yang mana sih? Itu tuh yang itu. Oh yang itu. Terus aku turun, aku tanya lah, Pak permisi, agak ini kan Kak,
berisik gitu. Aku agak bisik-bisik. Pak, permisi kalau misalkan mau ke toilet ini kemana ya? Soalnya saya kebelet banget gitu kan. Terus bapaknya nih, ayo Neng ikut saya aja gitu kan. Ini saya unjukin. Pas aku ikutin bapaknya, aku percaya aja dong Kak, karena dia yang punya acara juga kan. Aku ikutin sampai aku dibawa ke suatu pintu, itu agak jauh ke belakang sih Kak. Jadi rumahnya tuh lumayan luas ya. Dan kamar mandinya tuh di belakang banget, lumayan jauh. Nah katanya ini di sini Neng gitu kan, masuk aja duluan. Sebenarnya agak kaget ya buat toilet tuh kenapa gelap banget dari luar gitu. Nggak ada lampunya? Gak tahu, padahal yang aku berdiri nih itu di dapur. Oh iya, denahnya tuh ini dapur, terus nggak tahu sebelah sininya ruangan apa. Nah depan aku nih, yang kata si bapak itu adalah kamar mandi, itu gelap banget Kak. Udah gitu aku masuk aja dong, percaya sama yang punya acara. Masuk aja Neng katanya. Itu gelap karena belum dinyalain aja, nyalain dulu gitu. Terus pas aku nyari-nyari stop kontak, itu posisi aku nggak bawa handphone juga, jadi aku nggak bawa pencahayaan ya Kak. Cuma dari luar itu aja. Itu tetap aja gelap banget karena emang di dalam tuh nggak ada pencahayaan sama sekali, dan belakang rumah itu tuh hutan Kak. Jadi aku ngeraba-raba di mana ini stop kontaknya. Tiba-tiba bapaknya ikutan masuk. Nah, aku tanya dong lah, bapak ngapain ikutan masuk? Saya bantuin Nengnya cari stop kontak, bilangnya gitu. Lah, gitu. Saya bisa cari sendiri. Nah, tiba-tiba dia tutup pintunya Kak. Loh, Pak ngapain gitu kan? Di sini gelap Pak. Saya nggak mau ya kalau kejadiannya aneh-aneh gitu kan. Terus bapaknya, enggak, ini saya beneran bantuin Nengnya aja gitu kan. Dia ngeyakinin saya tuh. Dia kayak pura-pura nyari gitu. Dia kebetulan bawa handphone Kak. Jadi dia kayak senter-senterin ke sana ke sini. Itu dia udah hampir nyenterin seluruh ruangan itu tuh, emang bener gak ada Kak. Yang ada tuh cuma barang-barang yang kayaknya udah gak kepakai gitu, soalnya berdebu semua. Mungkin Tapi itu beneran gudang kamar mandi? ya. Kayaknya gudang deh Kak. Terus kamu ntar kebelet gimana pipisnya? Iya makanya itu aku di hari itu tuh kayak, ya ampun, ini kayaknya aku dibegoin deh sama bapak ini gitu.